Akhir-akhir ini, kata investasi marak didengungkan banyak orang. Ada banyak jenisnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita agar masa depan kita aman dan nyaman. Tidak kekurangan. Tentu itu anjuran yang baik, tapi ada beberapa investasi yang jarang dinyatakan ke publik. Saya akan mencoba menyampaikannya kepada Anda dan semoga berguna. Pertama, nama baik. Nama baik tidak turun dari langit. Ia ditanamkan, dirawat, dan ditumbuhkan. Nama baik membentengi kita dari keburukan yang paling mengancam, yaitu ketidakpercayaan orang pada diri kita. Mudahnya, nama baik itu ditumbuhkan dengan perbuatan baik. Jika berjanji, ditepati. Jika berkata, tidak berbohong. Jika diberi amanah, tidak khianat. Ya, mirip dalam ajaran agama saya. Nah, nama baik itu bukan persoalan yang sederhana, teman-teman. Ia mudah hilang dan lenyap. Orang mudah mengenali Anda sebagai orang yang tidak baik. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anda utang, tapi tidak membayar. Ada pekerjaan, tapi tidak dikerjakan. Atau jauh melewati tenggat. Suka ngomongin orang. Gemar menjelek-jelekkan rekan kerja atau karya orang lain. Dan lain-lain. Jadi mudah sekali sebetulnya orang mengenali bagaimana sosok orang yang baik dan orang yang dianggap tidak baik. Kedua, daya dukung sosial. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendirian. Di rumah ya, kita punya lingkungan sosial bernama tetangga, kampung, desa. Di dunia pekerjaan kita punya teman-teman sekantor. Mungkin Anda punya anak buah, minimal punya rekan kerja, dan punya atasan. Di pergaulan bisnis kita punya kolega bisnis, stakeholders di dalam bisnis, dan berbagai komponen ekosistem bisnis itu sendiri. Lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan bisa kita upayakan bersama. Anda, kita, bisa saja menjaga kebersihan rumah kita sendiri, tapi jika tetangga kita tidak menjaganya, penyakit bisa mendatangi bukan hanya rumah yang tidak dijaga kebersihannya, melainkan juga rumah-rumah yang lain. Misalnya yang sering kita ketahui, nyamuk yang bertelur di rumah tetangga kita gitu. Bisa menggigit bukan hanya anggota keluarga mereka, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Tikus yang banyak berkeliaran di rumah orang yang jorok gitu ya, bisa membawa penyakit dan gangguan yang lain di rumah orang-orang yang lain. Sampah yang menggunung di rumah orang bisa mengganggu rumah yang lain. Nah, jadi orang yang tidak menjaga rumahnya sendiri, menjaga kebersihan rumahnya sendiri berpotensi membuat rumah-rumah yang lain itu menjadi tidak sehat. Demikian juga situasi di kantor. Kantor adalah sebuah lembaga kerja yang terkait satu sama lain. Orang mengerjakan pekerjaannya masing-masing tapi sebetulnya terkoneksi satu sama lain. Organisasi itu sama seperti organ tubuh kita. Karena akar katanya itu memang organ ya. Kalau Anda sedang sakit gigi, tidak bisa berpikir jernih. Kalau kaki Anda terkirir, bisa mengganggu mobilitas keseluruhan diri Anda. Satu organ tubuh mempengaruhi keseluruhan organ tubuh lainnya. Hal yang sama dalam bisnis dan ekosistem bisnis. Satu hal kacau menimbulkan situasi yang kacau juga. Nah, jadi teman-teman di dalam bisnis, di dalam kantor, ada baiknya kita saling menjaga kekompakan dan menjaga kinerja kita masing-masing agar tidak saling mengganggu dan terganggu. Ketiga adalah keluarga. Tentu ini hal yang paling mudah dipahami. Hubungan antar anggota keluarga, pola komunikasi, dan saling mengisi jelas diperlukan. Itu semua tidak datang tiba-tiba.
butuh diusahakan dengan ketekunan. Dukungan keluarga sangat berpengaruh pada banyak hal. Sebaliknya, kekacauan segala hal bisa bermula dari luar keluarga lalu masuk di dalam keluarga kita. Ada ya kan orang-orang yang tiba-tiba datang ke kantor ya, atau datang ke tempat, ke jalan bahkan ya, karena di rumah sudah ada masalah, lalu mudah marah di jalan, mudah marah di kantor, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu karya. Ini yang sering banyak orang lupa, bahwa berkarya adalah investasi yang sangat penting. Seorang perupa yang suntuk dengan proses kekaryaan mereka, dari mulai mengikuti pameran bersama maupun pameran tunggal, itu adalah investasi. Seorang penulis yang menghasilkan tulisan, menghasilkan buku, juga bagian dari investasi. Tapi itu juga bukan hanya milik para seniman. Sebutan karyawan ya, itu kan juga berasal dari kata karya, walaupun tentu ada perdebatan yang lain, yaitu semacam eufemisme dari kata buruh. Tapi saya anggap itu perdebatan yang tidak perlu banyak diteruskan lah ya. Orang boleh menyebut pekerja, boleh menyebut karyawan, boleh menyebut kru, boleh menyebut buruh gitu ya. Tapi saya ambil kata karyawan, ya. Berkarya. Jadi ingat teman-teman yang sedang jadi karyawan, Anda itu sebetulnya sedang berkarya, sedang berinvestasi. Jadi ini misalnya ada Alex, ada Vira, ada Pacoy ya. Mungkin mereka seolah-olah sedang mengerjakan pekerjaan di Mojok. Tapi sesungguhnya mereka juga sedang mendalami, makin terampil di dalam melakukan banyak hal yang terkaitan dengan pekerjaan mereka. Itu adalah bagian dari investasi. Sehingga ketika nanti mendapatkan tugas-tugas yang lebih penting, lebih strategis, atau misalnya pindah bekerja di tempat perusahaan yang lebih besar gitu ya, mereka akan jauh lebih mumpuni lagi. Nah, jadi teman-teman, tidak perlu teman-teman ragu-ragu untuk menjalankan pekerjaan di dalam organisasi sebagai sebuah karya. Kelima, kesehatan. Khusus untuk poin ini, segala hal yang mencakup kesehatan seperti kesehatan fisik, mental, dan spiritual adalah investasi yang sangat penting. Waktu yang kita luangkan untuk berolahraga atau menjaga kebugaran ya, waktu tidur yang cukup adalah waktu yang penting. Nah, saya juga ini menasihati diri saya sendiri supaya tetap rajin olahraga ya, terutama kalau saya ya menjaga kecukupan waktu tidur di tengah banyaknya aktivitas yang saya kerjakan gitu. Tapi saya tahu bahwa kebugaran itu penting, misalnya kayak melakukan syuting kali ini gitu ya. Kalau bugar akan lebih enak ditonton, lebih mudah teman-teman di dalam bekerja. Tapi kalau sudah seharian capek gitu ya, akhirnya ya tersendat-sendat. Dan dengan Anda bugar, Anda tidak mudah sakit, tidak mudah depresi, dan tentu saja hal itu akan membuat Anda semoga gitu ya bisa menjalani usia yang lebih berkualitas gitu ya. Kalau soal umur, usia orang itu kan takdir, tapi menjalani berkualitas dan tidaknya saya kira itu tergantung pada diri kita sendiri. Investasi keenam teman-teman, itu hobi. Berkali-kali saya tekankan hobi itu penting. Anda boleh saja tidak sepakat hobi kok investasi. Bagi saya ya, karena dengan melakukan hobi kita bisa tenggelam sejenak dalam berbagai situasi yang membuat kita rileks, senang, dan rekreatif. Membuat kreativitas kita itu makin bertambah. Memang banyak orang bilang hobi yang baik adalah hobi yang mendatangkan keuntungan finansial. Tapi bagi saya sih tidak selalu begitu. Tidak selalu apa-apa berakhir dan bermuara pada uang. Hobi memelihara tumbuhan tidak harus kemudian jadi bisnis jualan tumbuhan. Ya, asal bisa mendatangkan kesenangan,
antusiasme, pelepasan stres, itu sudah investasi yang luar biasa. Ketujuh, teman-teman, ini investasi terakhir dan menurut saya yang paling penting, yaitu sedekah. Saya tidak perlu bicara panjang lebar soal ini, selain karena sudah banyak keterangan yang baik tentang dahsyatnya sedekah. Itu juga sudah dianjurkan di dalam banyak agama, termasuk agama saya. Kalau agama sudah menganjurkan dan banyak orang sudah mengalami dahsyatnya sedekah, sudah membuktikan itu, saya kira itu sudah terang benderang. Hanya saja saya mau mengingatkan teman-teman bahwa sedekah itu tidak melulu uang. Ada sedekah pemikiran atau ide atau gagasan, ada sedekah dengan tenaga atau fisik gitu ya, ragawi gitu ya. Ada juga sedekah waktu. Waktu luang Anda bisa Anda sedekahkan untuk melakukan banyak hal kepada orang lain. Saya kira teman-teman itu saja yang penting menurut saya tentu saja. Dan jika Anda punya tambahan lagi, silakan berkomentar. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih dan salam orang biasa.